Halo semua, sebelumnya gue pengen berterima kasih sama kalian yang udah mengklik video ini. Semoga apa yang bakal aku sampaikan nanti bisa bermanfaat, tidak hanya untuk aku, tapi buat kalian juga. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, nama aku Muhammad Giovan Cawapuga Purnama. Tema yang bakal aku bahas kali ini adalah seputar pendidikan, yang kurang lebihnya nanti bakal diisi dengan opini serta pengalaman aku selama menempuh pendidikan ini mungkin ke depannya. Sebelumnya aku pengen ngasih pepatah buat kalian nih, yang beberapa dari kalian mungkin udah pernah atau sering malah mendengarnya, bahwasanya buku adalah jendela dunia. Tapi bagiku tidak hanya sampai situ. Jika buku adalah jendela dunia, maka pendidikan yang merupakan cakupan lebih luas daripada buku itu sendiri adalah kunci bagi kalian bisa mengeksplorasi dunia. Jadi kalau kalian pengen tahu praktikalnya dunia itu kayak gimana sih, karena kan setiap dunia itu terdiri dari berbagai negara. Nah, negara A dan negara B tentu memiliki perbedaan dari segi budaya, dari segi perilakunya dalam menanggapi berbagai macam tindakan antar negaranya. Jadi kalau kalian mau tahu itu semua, maka kalian harus menjadi seorang yang berpendidikan. Dan apakah pendidikan itu hanya bisa diperoleh dengan bersekolah saja? Bagiku enggak, teman-teman. Jadi kalian bisa dapat pendidikan itu di mana saja, karena sejatinya arti dari sebuah pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan serta keterampilan yang nantinya hasil belajar tersebut akan diwariskan dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Jadi belajar itu bisa di mana saja, dan kalau ada yang mengatakan belajar itu di mana saja, aku setuju. Bahkan ketika aku nanti keluar rumah melihat kok awan bisa mendung ya, karena kebetulan sekarang lagi mendung saat di tag-nya video ini. Kok bisa mendung ya? Karena ada air yang menguap ke atas. Dari situ aja kan kalian udah bisa dapat banyak hal gitu, walaupun aku cuma ngambil sepoin kecilnya aja gitu. Nah, Nelson Mandela sendiri juga pernah bilang, kalau kalian ingin merubah dunia, maka tools yang bisa kalian gunakan adalah kuasailah pendidikan. Jadi pendidikan itu suatu hal yang bisa mengubah dunia, teman-teman. Terbukti kan, sekarang kita punya lampu, kita punya TV, kita punya internet. Tapi dulu gak ada sama sekali. Dan itu yang beberapa poin yang telah aku dapat peroleh gitu tentang televisi, kemudian lampu dan internet, itu kan terbukti merubah dunia saat ini. Bagaimana cara kita bertindak atas barang-barang yang telah ditemukan oleh hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oh ya, ngomong-ngomong soal ilmu pengetahuan, pasti terkait dengan pelajaran ya nggak sih? Jadi ketika kalian belajar tentu mengalami berbagai macam hambatan, dan jujur aku sendiri pernah mengalaminya, bahkan sampai saat ini. Yang pertama adalah rasa malas. Jelas banget sih itu, yang sampai sekarang aku sebagai mahasiswa aja masih sering mengalaminya. Terus mungkin ketika niat itu udah ada gitu, tapi masih pelajaran itu susah untuk dipelajari, jadi kita malas lagi gitu kan. Dan yang kedua mungkin karena masalah faktor eksternal, yaitu lingkungan. Ketika kita udah fokus belajar, tiba-tiba diajakin, gak, main yuk, ayo gitu. Kadang-kadang kan aku sering mengalaminya. Tapi gimana sih cara aku mencoba menghadapi masalah itu semuanya? Setidaknya yang pertama yang bisa aku kasih tips buat kalian adalah cari alasan kalian belajar tuh apa sih? Find your purpose, istilah kerennya. Kalau kalian gak punya niatan buat belajar, ya buat apa gitu. Terus yang kedua, pada saat belajar
Jadilah pembelajar yang sungguh-sungguh. Maksudnya di sini adalah jangan pernah ragu untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin itu terlihat aneh bagi orang lain. Coba cari tahu gitu, selalu penasaran akan suatu hal. Karena rasa penasaran itu ketika kalian tanyakan dan kalian temukan jawabannya, secara tidak langsung pembelajaran kalian akan bertambah gitu. Pengetahuan kalian akan bertambah dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar diem-diem aja, hanya dikasih tahu, oh iya, udah. Hasilnya akan berbeda, teman-teman. Dan yang ketiga, mungkin jangan ragu untuk memberitahu, jangan ragu untuk share apa yang telah kalian peroleh dari hasil pengetahuan itu, dan jangan ragu untuk dikomentarin, jangan takut untuk di komen dari orang lain. Karena banyak orang bilang gak usah dengerin komentar orang lah. Bagiku enggak, komentar itu perlu untuk didengarkan selama dia memiliki poin positif di dalamnya. Atau sekalipun negatif, bahkan kita bisa berprasangka baik. Oh, setidaknya poin yang bisa saya ambil adalah ada yang salah nih dari apa yang saya sampaikan. Entah itu cara saya menyampaikannya, atau mungkin isi dari apa yang telah saya sampaikan. Mungkin segitu aja teman-teman dari apa yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. See you.